Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ikhwanana al-mustad'afin fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kita lanjutkan dari kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qadrin Nada. Ini masih tentang penulisan alif ya. Fi safhati rabi'ah wa salasin ba'da salasimi'ah. Wasaniyah yang kedua, yakni hukum ataupun permasalahan kedua yang disebutkan tentang penulisan di bab ini. Kerok Mas Andika. Wasaniyatu fi kaifiyati rasmil alifi mutatorrifati. Dan yang kedua pada cara penulisan alif yang mutatorrifah apa? Yang ada di tepi. Apa Ustaz? Yang ada di tepi. Yang ada di tepi. Tepi maksudnya belakang ya. Mutatorrifah. Fa in kanat rabi'atan fasa'idan rusimat ya'an. Ya, rusimat ya'an. Maka jika dia itu keempat atau lebih ditulis dengan huruf ya. Ya, ditulis ala suratil ya ya. Bukan di atas ya tetapi dalam bentuk ya. Nahwu istada'a al-mustafa illa in kana qablaha ya'un fatur samu alifan mislu dunya mahya akhya karohata ijtima'i ya aini fil khatti. Kecuali jika sebelumnya ya itu ditulis sebagai alif. Kecuali jika sebelumnya adalah ya. Kecuali jika sebelumnya adalah ya tetap ditulis. Maka dia ditulis. Maka itu ditulis sebagai alif. Ya, tulis dalam keadaan alif. Contohnya dunya, mahya, ahya. Iya. Bagaimana seperti untuk mencegah. Karohata ini maf'ul li ajlih ya. Karena tidak disukainya begitu ya. Karena tidak sesuai. Tidak disukai. Tidak disukainya secara berkumpul dua ya pada penulisan. Ya, ya. Jadi ini penulisan alif yang ada di tepi. Araftum alif ya. Farik baina alif wa hamzah ya. Bedakan antara alif dan hamzah. Alif itu yang tidak menerima harokat ya, la taqbalul harokah, itu alif. Jadi tidak bisa dikasih harokat. Istada'a al-mustafa, tidak bisa diberi harokat. Kalau hurufnya itu atau kata itu 4 huruf atau lebih, alif yang di belakang ditulis dengan bentuk ya.
Maksudnya ya tidak ada titiknya ya dalam bentuk ya. Kecuali kalau sebelumnya juga ya, yakni walaupun 4 huruf atau lebih, tapi sebelum akhir itu ya, maka huruf alifnya ditulis dalam bentuk alif, yakni tegak. Seperti kata dunya mahya ahya. Sebabnya apa? Yaitu karohata ijtimai ya aini fil khatti, karena tidak disukai berkumpulnya 2 ya di dalam penulisan. Nah, terus illa yahya aliman. Alaman. Illa yahya alaman. Ya, illa yahya alaman. Ya. Kecuali Yahya karena nama orang. Ya, kecuali Yahya sebagai nama orang ya. Sayur samu yaun. Yaan. Sayur samu yaan. Ditulis dengan ya. Ya, dengan ya. Ya. Farqon baina kaunihi alaman wa kaunihi fi'lan. Karena untuk membedakan antara nama orang dan fi'il. Ya, untuk membedakan antara keadaannya itu hal, keadaannya itu sebagai alam nama atau sebagai dan keadaannya sebagai fi'il. Terus annahu idza kana fi'lan yuktabu bil alifi. Karena bahwasanya jika fi'il ditulis dengan jika ia adalah fi'il, maka ditulis dengan alif. Nahwu sammaituhu Yahya li Yahya. Yeah. Contohnya, aku menamainya Yahya supaya dia hidup. Ya, supaya dia hidup, yakni hayatan thayyibatan ya, supaya hidup yang baik. Atau hayatan hasanatan. Oke, paham ini ya penulisan alif. Alif itu yang tidak menerima harokat ya. Alif itu tidak menerima harokat. Semua selain alif itu menerima harokat. Alif enggak menerima harokat. Jika ini penulisan alif di tepi ya. Alif di tepi yakni di belakang. Di belakang. Kalau 4 huruf atau lebih kalimat tersebut, baik itu fi'il maupun isim, Syekh menyebutkan 2 contoh, yang satu fi'il istada'a, yang satu isim yaitu al-mustafa. Ditulis dalam bentuk ya. Kecuali kalau huruf sebelum akhir ya, maka alifnya lurus ke atas tegak, seperti kata dunya mahya. Nah, pengecualian lagi kata Yahya sebagai nama orang ya. Yahya sebagai nama orang tetap ditulis pakai ya walaupun setelah ya. Jadi ini apa ya? Pengecualian ada pengecualian lagi ya. Pengecualian ada pengecualian lagi. Faham ini bahasanya, yaitu alif, penulisan alif di belakang ketika kalimat tersebut lebih dari 3 ya, 4 atau lebih. Qra' Mas Alvin. Wa in kanat tsalitsatan nuzira ila asliha. Fa in kana asluha ya'an rusimat ya'an. Nahwu roha al-fata. Wa in kana asluha wawan rusimat alifan. Nahwu da'a al-asa. Jika alif itu ada di posisi ketiga. Ya, maksudnya walaupun posisi ketiga itu yang akhir ya, karena ini judulnya mutatorifah, tepi. Kalau alif itu adalah huruf ketiga, nah terus dilihat pada asalnya. Asal alif, karena alif itu adalah kejadian. Jadi alif itu bisa alif tambahan, bisa alif kejadian, bisa alif asli ya. Alif asli ya ada. Kemudian bisa juga alif yang lain ya, alif isnain misalnya, terus atau alif tanda musanna misalnya. Jika asalnya adalah ya, maka ya ditulis ya. Contohnya roha al-fata. Mana roha? Roha itu melingkar ya, atau menggulung. Di sini saya memberikan 2 contoh, yang satu fi'il, yang satu isim. Roha fi'il, al-fata isim ya. Al-fata cuma 3 huruf ya, alnya enggak dihitung. Terus jika asalnya adalah wawu, maka ya ditulis alif. Ditulis alif ya, terus alif.
Contohnya da'a menyeru, al-asa tongkat. Ya, da'a dan al-asa. Ini da'a adalah fi'il, al-asa adalah isim ya. Al-asa tongkat ya. Da'a penyeru. Oke, terus. Wa tariqatul kashfi 'anil asli anal fi'la yusalu bita'il mutakallimi awil mukhatabi fama dhahara fa huwa asluhu. Ala tara annaka taqulu fi roma ramaitu wa fi da'a da'autu wal isma yusanna Wal isma yusanna, ya betul. wal isma yusanna fama dhahara fihi fa huwa asluhu. Ala tara annaka taqulu fil fata wal 'asa al fatayani wal 'asawani. Wallahu a'lam. Dan cara untuk mengetahui, ya, cara mengetahui asalnya. Cara mengetahui asalnya bahwasanya fi'il itu disambung dengan tak mutakalim atau tak mukhatab, maka apa yang nampak maka itu adalah aslinya. Ya, disambung dengan ya, tak mutakalim, tu atau mukhatab, ta, ti. Bisa juga disambung dengan na, fa'ilin, al-fa'il ya. Na juga bisa ya. Ini cuma contoh ya. Terus. Tidakkah engkau mengatakan pada Roma itu saya melempar, dan pada da'utu saya menyeru. Dan isim itu dimusannakan. Maka apa yang nampak padanya maka ia adalah asalnya. Tidakkah engkau melihat bahwasanya engkau mengatakan pada al-fata dan al-asa, al-fatayani dua orang pemuda, wal asawani dua tongkat. Paham ya? Insyaallah udah paham, nggak usah dijelaskan. Kalau alif itu di tepi 3 huruf, dilihat asalnya. Kalau asalnya wawu ditulis dengan alif, da'a. Kalau asalnya ya ditulis dengan ya, seperti kata Roma. Ini untuk fi'il. Untuk isim sama. Misalnya tulis dengan aso. Kemudian satu lagi fatan, muda, al-aso ya. Kenapa ini ditulis berdiri di begini? Karena asalnya wawu. Kalau kita memudhorekkan ya jadi yad'u ya kan, da'a yad'u. Bisa juga disambung dengan sebenarnya bukan hanya disambung dengan tak juga ya, tak disambung dengan nun, mudhoreknya, mungkin masdarnya juga bisa ya. Da'a. Ini saya da'autu. Ini asalnya wawu. Jadi ketahuan kalau alif di sini asalnya wawu. Roma itu. Nah. Ini ketahuan di sini asalnya adalah ya, maka nulisnya layinah, bengkok. Aso dimusanakan, kalau ini isim dimusanakan. Asawani, indi asawani, 2 tongkat. Fatayani, fatayani, 2 pemuda. Ini asalnya adalah ya, ini asalnya wawu. Ya. Paham? Itu penulisan alif yang ada di tepi, mutatorifah tepi. Kalau tadi 4 huruf ditulis dengan ya kan, tulis dengan ya. Kecuali kalau sebelumnya ya ditulis dengan alif yang tegak. Faslun fil kalam ala mawadi'i hamzatil wasli. Tentang pembahasan mengenai tempat-tempat hamzah wasol. Saya insyaallah ta'rifu hamzatil wasli. Qauluhu, perkataan beliau, faslun. Hamzatu ismin bikasrin wa dhammin. Hamzah isim dengan kasroh dan domah, wastin dan kata istin. Istin itu bagian belakang ya, ajus atau dubur, bagian pantat. Wab'nin
Hamzatu ismin hamzatu ismin maksudnya hamzah pada kata ismin ya, ismin dengan kasroh dan domah. Apa maksudnya? Bisa ismin, bisa usmin. Wallahu alam. Wastin, wa benin, hamzah pada kata ibnin, wa benimin pada kata ibnimin, wa benatin pada kata ibnatin, wa mriin kata imriin, wa mroatin. Kata imriin itu roknya menyesuaikan ya, yakni roknya itu menyesuaikan belakangnya. Kalau belakangnya di domah, roknya di domah ya, umru'u ya. Kalau fathah ya, imro'an ya. Kalau kasroh roknya imriin. Wa mro'atin, wa tasniyatihinna, dan musana dari kata-kata ini, kata ismun, kata istun, ibnun, dan seterusnya, dan musananya. Kemudian wasnaini, wasnatani, dan kata isnaini dan kata isnataini. Wal gulami wa aimunillahi fil qasam bi fathihima au bi kasrin fi imun. Dan kata al gulam dan aimunillahi, yakni demi barokah Allah, fil qasam di dalam sumpah, aimunillahi dengan sumpah, bi fathihima dengan di fathah kedua, yakni al gulam, alif lam ya, paham ya, alif lam hamzahnya di fathah. Alif lam termasuk hamzah wasol. Misalnya kita mengatakan al fata, alnya hamzahnya di fathah. Sekali lagi pembahasan ini pada kalau hamzahnya dibaca ya. Pembahasan ini kalau pada hamzahnya dibaca. Kalau hamzahnya nggak dibaca ya nggak masalah. Nanti disambung dengan yang lain nggak usah dibaca dia. Kalau dibaca, dibacanya fathah. Pada hamzah al-fata. Kemudian juga pada kata aimunillahi, dengan menfathah keduanya, au bikasrin fi imun, atau dengan mengkasrah pada kata imun. Misalnya, ini hamzahnya boleh di fathah, boleh di kasroh. Tapi kalau al-fatah tidak, di fathah saja. Hamzatu waslin, semuanya itu adalah hamzah wasol. yakni pada kata-kata yang disebutkan di atas tadi semuanya adalah hamzah wasol. Kata ismun, kata istun, ibnun ya, dan seterusnya. Apa hamzah wasol itu? Beliau mengatakan rahimahullah, ay tasbutu ibtidaan wa tuhdhafu waslan. Hamzah wasol itu adalah yang dia itu tetap, yakni ada pada permulaan, yakni kalau dia diucapkan di awal. Di awal itu bisa jadi di awal kalam atau setelah sukut, setelah diam. Wa tuhdhafu waslan, dan dia dihapus secara wasol. Contoh, misalnya jaa ini ya, at-talibu wal mudarrisu fil fasli. Hamzah wasol, at-talibu, a karena di awal dia dibaca ya, a di sini karena dia tidak di awal tidak dibaca, at-talibu wal mudarrisu fil fasli. Itu hamzah wasol. Misalnya orang mengatakan li ibnun wa bnatun, contohnya li ibnun wa bnatun. Tapi kalau dilangsungkan li ibnun itu ya, li ibnun wa bnatun, ini agak dibaca yang ini karena hamzah wasol.
Nah, terus wa kadza hamzatul madi al mutajawizi arba'ata akhrufin. Begitu juga hamzah fi'il madi yang lebih dari 4 huruf. Yang lebih dari 4 huruf ya mungkin 5 huruf atau 6 huruf. Ya udah, tidak ada kemungkinan 7 setahu kita. Wa amrihi wa kastakhroja, seperti kata istakhroja sitatu akhruf. Wa amrihi wa masdarihi, dan fi'il amrnya dan masdarnya semuanya adalah hamzah wasol. Misalnya kata intolako, masdarnya adalah intilakun, fi'il amrnya adalah intolik. Berapa huruf ini? 5 ya, 1, 2, 5. Ini semuanya adalah hamzah wasol. Fi'il madhi, masdarnya, fi'il amrnya. Nah, kemudian wa amri sulasi, dan fi'il amr dan amr untuk fi'il sulasi. Kaktul, seperti kata uktul, sulasi 3 huruf. Misalnya kata kotala, fi'il amrnya adalah uktul. Nah, ini hamzah wasol, uktul. Wagzu, dan kata ukzu, berperanglah. Wagzi, dan kata ukzi, itu untuk mu'anas. Bidhammihinna, dengan mendomah hamzah ini. Hamzah ini yakni uktul, ukzu, ukzi, didomah hamzahnya. Wadrib wamsu wadhab bikasrin kalbawaki. Sedangkan kata idrib, umsu, idrib pukulah, umsu berjalanlah kalian ya. Wadhab, dan pergilah, dengan mengkasroh hamzahnya seperti yang selainnya ya, seperti yang lainnya. Iqra Mas Aris. Hadzal faslu. Hadzal faslu maqutun li bayani mawadhi'i hamzatil wasli wa harakatiha. Fasal ini berkaitan untuk menjelaskan tempat-tempat hamzah wasal dan harokatnya. Ya, maqutun maksudnya dibuat itu ya. Terus wahia hamzatun sabiqatun fi awalil kalimati tasbutu fil ibtidai wa tuhdhafu fi halil wasli bimakna annahu yuntaqu biha indama takunu fi awalil kalimati wala yuntaqu biha indama tusilul kalimatu bi ghairiha. Ya. Dan dia adalah hamzah yang terdahulu di dalam awal kata. Ya, yaitu yang ada di awal kata. Dia tetap di permulaan dan dihapus pada keadaan wasol. Ya, apa maksudnya tetap di permulaan dan dihapus pada keadaan wasol? Dijelaskan oleh kalimat setelahnya ya. Yang bermakna bahwasanya dia diucapkan ketika dia di awal kata dan tidak diucapkan ketika kata itu disambung. Ketika itu disambung dengan ketika kata itu disambung dengan yang selainnya. Ya. Bimakna anahu yuntaku biha. Bermakna bahwasanya dia diucapkan indama takunu fi awalil kalimah, ketika berada di awal kata. Kalimat di sini maksudnya kalam, ketika berada di awal kalam, di awal pengucapan ya, di awal pengucapan. Dan tidak diucapkan ketika kata itu disambung dengan selainnya. Yani kama masalna. Sebagaimana kita contohkan. Terus wa amma kitabatuhu fatuktabu. Kitabatuha fatuktabu mutlaqon. Nutiqa biha amlam yuntaq biha. Okay. Dan adapun penulisannya maka ditulis secara mutlak.
diucapkan dengannya maupun tidak diucapkan dengannya. Illa fi mawadhi'in muayyan. Illa fi mawadhi'a. Illa fi mawadhi'a muayyanatin. Muayyanatin ya. Kecuali pada tempat-tempat tertentu. Ya, kecuali pada tempat-tempat tertentu. Misalnya fi'il madhi yang disambung dengan la atau disambung dengan hamzah istifham, hamzah wasolnya tidak ditulis. Wallahu alam. Terus Wa hadza makna qaulihi tasbutu ibtidaan wa tuhdhafu waslan. Dan ini makna ucapan beliau, dia tetap secara ibtidak dan dia dihapus ketika wasal. Wa tuktabu alifan mujarradatan minal hamzati wa sumiyat bihamzatil wasli. Dan ditulis alif tanpa dan ditulis dalam bentuk alif tanpa hamzah. Ai biduni suratil hamzati. Surah hamzah kahakadza. Ini surah hamzah. Enggak pakai ini. Hamzah wasal tidak boleh pakai tanda hamzah. Kalau zaman dulu wasal ya enggak ada tanda hamzahnya ya zaman dulu. Tapi penulisan zaman sekarang kalau hamzah qat'i dikasih hamzah, tanda hamzah. Ini namanya tanda hamzah ya. Nah, zaman dulu memang nggak ada wasal ya. Hamzah wasal atau hamzah qat'i nggak dikasih itu. Sekarang kalau hamzah wasal tidak diberi, hamzah qat'i diberi sebagaimana yang ada di sini ya, di buku ini, di alifan dikasih tanda